Ketika pertama kali dirilis sekitar awal tahun 2016, motor Saber ini memang sudah ada sedikit kendala terletak pada kiproknya. Jadi untuk pengguna Saber tahun 2016 ya, yang pertama kali rilis pasti itu rata-rata mengganti kiproknya dengan kiprok baru. Banyak ya, ada yang mengganti dengan kiprok X-Ride, ada yang NMAX dan lain-lain. Yang jelas Saber ini ketika awal keluar itu sudah ada masalah. Dan inilah ya motor Saber 2016, dan iya, motor ini pun sudah ganti kiprok. Dan sekarang berselang 5 tahun kemudian, masalah berikutnya yaitu akinya soak. Saya bawa touring yang lumayan agak jauh, itu di tengah-tengah perjalanan tidak bisa di starter ya. Akhirnya kalau bahasa sininya istilahnya digejluk gitu ya, dan motor bisa nyala lagi. Dan setelah itu akinya terus tetap lemah gitu ya. Nah kebetulan motor saya ini motor yang termasuk jarang dipakai ya, karena saya ada motor matic untuk harian. Beberapa hari yang lalu saya inisiatif ingin mengganti akinya dengan aki yang baru. Barangkali mungkin permasalahannya memang akinya yang sudah soak karena sudah 5 tahun lebih ya. Tapi saran dari bengkel itu katanya dicek dulu daya ngisinya itu listriknya normal atau enggak. Intinya kelistrikannya normal atau enggak, karena banyak kemungkinan pertama bisa dari kiprok atau dari spool. Tapi saya kira spool dan kiprok sebenarnya baik-baik saja. Lagi-lagi ya, untuk menghindari biaya servis yang meledak, jadi ya untuk hemat juga ya, pasti dari kalian juga ada yang sepemikiran lah dengan saya. Tapi saya memberanikan diri untuk membeli akinya dulu dan akan saya ganti akinya terlebih dahulu. Harga aki motor Saber yang baru itu sekitar 240-an ya. Ini seperti ini bentuknya ya. Jadi Saber ini selama 5 tahun sudah ganti kaleng juga ya. Permasalahannya itu memang yang pertama awal itu pasti kiprok, karena dulu ketika awal-awal itu indikator mesinnya nyala terus. Akhirnya kiproknya saya ganti. Banyak teman-teman dari komunitas juga yang menyarankan untuk mengganti kiprok Saber ini dengan kiprok X-Ride atau NMAX. Cuman kalau dilihat lagi, kiprok X-Ride atau NMAX itu ada sedikit modifikasi, harus sedikit dimodifikasi gitu ya, walaupun pada akhirnya berfungsi secara normal, secara baik. Namun saya tidak mau ngambil resiko gitu ya. Akhirnya saya pesanlah lagi kiprok yang memang ori untuk Saber gitu ya. Mungkin waktu itu sekitar harganya 350 ribuan, kemudian normal lagi ya, sampai hari ini. Kemudian masalah selanjutnya adalah upside down, itu bocor. Dan tipe upside down kalau misalkan sudah bocor itu kan olinya keluar terus ya, karena dia akan dibalik. Kalau misalkan shock teleskopik yang biasa itu saya kira nggak akan terlalu, olinya itu nggak akan terlalu banyak banget keluar. Kemudian setelah itu juga komstir juga kena ya. Jadi itu beberapa masalah yang saya dapatkan ketika menggunakan motor Saber ini. Memang motor ini sudah discontinue, artinya sudah tidak diproduksi lagi. Sekarang kan sudah ada gantinya MT-15. Karena saya kira siapapun bisa mengganti akinya sendiri asal ada niat. Itu sudah saya persiapkan alat ya, obeng sama kunci L. Langsung kita ganti. Oke, langkah pertama untuk mengganti aki ini tentu saja kita buka dulu jok belakang, jok untuk seat untuk penumpang. Kita buka dulu. Kemudian ini menggunakan kunci L yang 4 pin. Oke, selanjutnya, nah ini adalah akinya ya, nanti akan kita ganti. Untuk mengganti aki ini, pertama-tama kita harus membuka penguncinya. Ini penguncinya ya. Bautnya di sini dan sebelah sini. Setelah dicopot, kita harus melepas pengunci ini. Ini kan karet ya, tinggal didorong saja kemudian ditarik ke ujung sebelah sini. Nah, udah lepas. Penguncinya udah lepas. Setelah itu kita bisa cabut baterainya atau akinya. Ini aki yang bekasnya dari GS Astra ya. Oke, kemudian selanjutnya aki ini kita akan ganti dengan aki yang baru.
ini. Ini yang baru, mereknya Yuasa, ini dari Yamaha, ini GS Astra, yang ini Yuasa. Saya nggak tahu kenapa berbeda ya, padahal ini adalah aki bawaan dulu dari pabrikannya, mereknya Astra, GS Astra. Sedangkan ini yang barunya adalah Yamaha ya, Yuasa YTZ5S. Kita pasang, untuk pemasangan jangan sampai terbalik ya, plus sebelah sini minus sebelah sana, masangnya seperti ini, jadi jangan sampai terbalik. Oke, selanjutnya kita akan coba nyalakan apakah ini berhasil atau tidak ya. Kita akan coba nyalakan. Nyala ya, berhasil. Kita coba starter karena sebelumnya nggak bisa di starter ya. lancar jaya, bisa di starter dan oke, karena udah selesai, kita tutup kembali. Karena Kickstarter kan tidak ada akhirnya, harus kita berusaha bagaimana caranya supaya motor hidup kembali. Itu adalah salah satu kelemahan motor tanpa Kickstarter. Ketika ini sudah lemah, starter elektrik starternya tidak bisa berfungsi, maka kita harus mencari cara bagaimana caranya supaya motor hidup ya tanpa di starter elektrik karena tidak berfungsi tadi. Ya, jelas bagi yang motornya tidak menggunakan Kickstarter, memperhatikan aki adalah hal yang paling penting. Cek kesehatan aki, terutama intinya ketika aki sudah kita tahu akinya lemah, maka segera ganti dengan yang baru. Terima kasih, mungkin itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat. Like video ini jika kalian suka, share ke teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi yang ada dalam video ini. Terima kasih. Hatur nuhun.